Jadi hari ini coba kita kaji kembali sebenarnya hal-hal yang memang sudah komunitas-komunitas yang ada di sekolah kita atau di daerah kita untuk mendukung program-program. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2. Alhamdulillah. Kadang-kadang ada kebijakan-kebijakan pemerintah kita dengarkan. Kalau kita orang dengar kita bicara, gitu kan? Yang nanti orang bicara kita bicara, orang dengar kita dengar juga. Lalu nyambungnya kapan? Gitu kan? Kemudian tepat waktu, insya Allah. Tepat waktu ini maksimalnya maksudnya. Boleh dengan semangat ketika belajar. Jadi kalau diminta membuat apa yang sudah terjadi refleksi. Kepada siswa-siswa kita tentang reproduksi, karena anak-anak kelas 5 kelas 6 itu kan sudah mulai masuk masa ininya. Jadi kita berikan satu buah ruangan seperti biasa. Alhamdulillah lokalnya ada, mereka memberikan masukan pelajaran tentang reproduksi pria dan wanita. Selain itu dari pihak Polsek sendiri, ketika di hari Senin itu biasanya kita upacara, kita berikan kesempatan. Tapi sampai sekarang ini untuk kegiatan kalau di sekitar saya juga ada Pak PT Rambubara, tetapi mereka hanya membatasi jaraknya. Jadi sekolah saya tidak termasuk ke dalam lokasi pelatih profesional, yaitu di bidang seni atau di bidang budaya lokal. Misalnya kemarin membuat payung gala baru, itu kami libatkan orang tua siswa. Kemudian kalau masalah seni budaya Pak Isikat, itu kami libatkan pelatih profesional. Itu ada dianjurkan kita sudah memiliki tabung hidrogen. Nah, tabung hidrogen ini bermanfaat, walaupun memang kita nggak mau ada kebakaran, gitu kan. Dan itu adalah salah satu tanggap bencana, gitu salah satunya. Bisa jadi bukan lembaga puskesmas dari kelas 1 sampai 3. Ya, ada misalnya seperti Sopindo, saya tidak ada PT di sana ya, yang banyak gunung di sana, jadi saya kendala ya. Terus puskesmas, kalau puskesmas itu alhamdulillah kita kerjasamanya alhamdulillah lancar. Bahkan kita kemarin dalam dalam melakukan vaksinasi siswa itu kita 90% sekian ya. Terus yang saya mengalami kendala ini dalam melakukan kerjasama dengan salah satunya dengan pihak komite sekolah Pak Irwan. Mungkin ini saya perlu masukkan atau arahan dari Pak Irwan nanti ya, bagaimana triknya agar komite sekolah itu bisa melaksanakan peran atau fungsi sesuai dengan tugasnya. Kebetulan Bapak dan Ibu, komite itu adalah dulunya rekan bersama ketika masih lajang-lajang. Jadi karena sama-sama kawan kan mungkin lebih mudah kita komunikasi. Dan ini komite Wawai komite kami dulunya abangnya komite juga. Begitu abangnya selesai, anaknya sudah habis, dibuat lagi rapat dan adiknya dapat komitenya itu Pak Wawai. Nah, karena kita rekan bersama, kita sama-sama dari Lajang bersama, jadi begitu ada program beliau itu sebagai komite, kita selalu komunikasikan. Ini Bang Wawai, kita ada kegiatan ini, kalau masih masukan dan sebagainya. Dan alhamdulillah masukannya itu karena kita sama-sama pemuda-muda gini kan mudah kita komunikasi. Yang pertama. Ada PT, tapi saya dengar-dengar ada gunung emas. Apakah masyarakat itu tidak tercipratan sedikit pun dengan emas itu?
pensiun nggak punya. Dari emas ada ya? Mas, rasanya pun saya kalau pensiun mau cari emas ke sana. Karena sana megah di Darul Makmur, bahwasanya di Bentong itu ada gunung emas. Nah, apakah gunung emas itu tidak bisa diceritakan dengan masyarakat sekitarnya sehingga bisa memajukan pendidikan di daerah Bentong? Karena kalau Pak Sam jadi kepala sekolah termasuk udah agak lama. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, menyimak diskusi kita tadi ya kan ada yang bantuannya dari PT. Kalau kami di sana betul memang nggak ada PT Pak Muhammad. Emas itu diambil secara pribadi untuk kebutuhan orang tua, memenuhi kehidupannya sehari-hari, gitu kan? Meskipun demikian, ini kalau di sekolah saya betul juga bantuan dari emas-emas itu nggak ada. Para orang tua di situ penghasilannya itu berbeda-beda. Ada yang paling rendah tuh kumpul-kumpul batu di sungai. Kemudian ada juga yang ambil emas, kaya, rumah-rumahnya gedung mewah gitu kan. Tapi ada partisipasi masyarakat terhadap sekolah. Di sekolah saya, mereka para orang tua kumpul itu kompak, mengumpulkan uang seberapa yang ada, menyumbangkan sebuah sanju untuk sekolah saya. Ada partisipasinya di bidang material. Lagi ke sana kan testing sebentar jam 11:30. Kita akan melaksanakan sedikit lagi. Kita tuntaskan. Di hadapan Bapak Ibu semuanya mengenai visi misi SD Bangun yang tadi kita dapatkan cuplikannya melalui video. Sekolah dasar yang ingin mengembangkan siswa yang berakhlak mulia, berilmu, berwawasan lingkungan, yang dijiwai dengan nilai-nilai budaya dan karakter. Aksi sosial dalam rangka ada salah satu orang tua anak yang kena musibah. Jadi ini berupaya bagaimana caranya anak itu dengan adanya kegiatan ini dia paham bagaimana cara mengatasi apabila ditimpa musibah. Visinya mengembangkan siswa yang berakhlak mulia, berilmu, bermutu, berwawasan lingkungan yang dijiwai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Programnya yang pertama mengembangkan kemampuan peserta didik di bidang seni, olahraga, dan DPRK dan perannya sebagai pendukung program sekolah. Kemudian yang kita harapkan dapat memberikan berupa aspirasinya. Namun ketika kita masuk ke LK3-nya sudah pernah kita coba sampaikan, tapi belum ada realisasi sampai sekarang ini, sehingga kita masukkan di poin pengaruhnya penting tapi pengaruhnya kurang. Kemudian masyarakat dan lingkungan, mitra itu saya sudah menjalin